Halo Sobat Eraners, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat jasmani rohani ya. Di video kali ini, Bang Amin akan membahas putar mobil listrik secara ringkas dan mudah dimengerti oleh Sobat Eraners nih. Sebelum ke video, alangkah baiknya kalian ambil posisi yang nyaman dan tentunya jangan lupa sediakan kopi sekalian pisang goreng. Kan mantap ngerebut kopi sembari nonton video Bang Amin. Oke, tanpa basa-basi panjang lagi, yuk mari kita off. Sejarah mobil listrik. Model mobil modern pertama yang mengusung mobil tenaga listrik dibuat oleh Carl Benz pada tahun 1885. Namun sebenarnya konsep mengenai mobil bertenaga listrik sudah ada puluhan tahun sebelumnya nih Sobat Eraners. Di abad ke-18 sudah banyak ilmuwan dan inovator dari Hungaria, Belanda, dan Amerika yang mulai berfokus dengan konsep kendaraan bertenaga baterai dan menciptakan beberapa mobil listrik dalam skala yang kecil nih sob. Akhir abad ke-18, mobil listrik buatan William Morrison yang dikenal sebagai ahli kimia sukses memulai debutnya pada tahun 1890. Mobil bertenaga listrik buatannya mampu menampung hingga 6 orang penumpang dan melaju dengan kecepatan 22 km per jam. Perlu Sobat Eraners ketahui, kecepatan 22 km per jam pada waktu itu sudah setara kecepatan standar pada era ini. Beberapa tahun berikutnya, model mobil tenaga listrik sudah mulai bermunculan di kota New York. Bahkan saat itu jumlahnya mencapai hingga 60 taksi listrik nih sob. Dan memasuki abad ke-19, mobil listrik berada pada masa jayanya. Walaupun di era itu kuda masih menjadi transportasi utama. Namun seiring dengan tumbuhnya perekonomian Amerika, orang-orang sudah mulai beralih menggunakan kendaraan, misalnya motor ataupun mobil. Bang, coba jelasin keunggulan dan kekurangan mobil listrik dong. Oke sob, Bang Amin jelasin nih keunggulan dari mobil listrik serta kekurangannya. Oke, tentunya keunggulan pertama dari mobil listrik yakni ramah lingkungan sob. Karena emisi karbon dari mobil listrik sangat-sangat rendah dibandingkan mobil yang menggunakan BBM. BBM di sini bukan BlackBerry Messenger ya sob. Mobil listrik pun menghasilkan suara yang lebih senyap dan tidak bising. Tentunya berbeda dengan mobil pada umumnya yang menggunakan mesin diesel dan sebagainya sob. Keunggulan yang kedua yakni jauh lebih hemat. Mengutip Edmund.com, berdasarkan penelitian terhadap mobil listrik untuk mencapai jarak hingga 120 km diperlukan biaya sebesar 75.000 saja. Sedangkan jika Anda menggunakan BBM, maka memerlukan biaya 2 kali lipat lebih banyak. Nah, keunggulan yang ketiga yakni perawatan yang lebih mudah. Karena tidak memerlukan pergantian oli, perawatannya pun hanya perlu perawatan baterai nih sob. Nah, selanjutnya kekurangan dari mobil listrik. Pertama, kekurangannya adalah jarak dan waktu isi ulang. Saat ini kapasitas daya baterai dan waktu pengisian menjadi kelemahan utama dari mobil listrik nih sob. Sebab penggunaan baterai sebagai sumber penggerak mesin membuat mobil listrik mempunyai keterbatasan dalam jarak yang dapat ditempuh. Dan jarak paling jauh yang bisa ditempuh oleh mobil listrik adalah 120 km.
Oke, selanjutnya kekurangannya adalah keterbatasan kecepatan. Walaupun mobil listrik memiliki torsi yang melimpah karena penyaluran tenaganya yang secara langsung, namun sob, sayangnya kecepatan mobil listrik ini masih terbatas. Kekurangan dari mobil listrik yang terakhir adalah harganya yang mahal. Baterai mobil listrik ternyata harus rutin dilakukan pergantian setiap 3-10 tahun. Dan harga baterainya terbilang cukup mahal. Tapi hal itu tergantung dari jenis dan pergantian baterai mobil listrik yang kalian gunakan. Bahkan nih Sobat E-Runners, setelah Bang Amin cek harga dari mobil listrik, ya sangat mehong sob, sebab sulitnya menemukan mobil ini. Di Indonesia sendiri, produksi mobil listrik masih sangat sedikit dan tentu harganya pun mahal dibanding mobil konvensional lainnya. Oke Sobat E-Runners, mungkin ini saja yang Bang Amin ulas dari mobil listrik. Terlepas dari keunggulan dan kekurangan dari mobil listrik ini, masih menuai pro dan kontra. Karena jika mobil listrik diproduksi secara massal dan harga yang ditawarkan lebih murah, bukan tidak mungkin perusahaan kilang minyak terancam gulung tikar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Dan Bang Amin bisa beli Nasdaq lagi. Ya hayu, salam era baru.